Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saiful Bicara. Teman-teman semua, kali ini gue akan sharing terkait dengan perjalanan 2024 mengawal beberapa agenda politik, mulai dari survei, kemudian pendampingan, bahkan quick count gitu ya. Gue akan cerita dari perspektif gue sendiri sebagai politik profesional, kemudian turut serta di tataran teknis, ikut serta turun ke teman-teman di lapangan gitu ya, dan merasakan langsung bagaimana sebetulnya kita punya optimisme terhadap kondisi masyarakat meskipun ini menjadi PR yang cukup serius. Jadi buat teman-teman, semoga ini bisa jadi pengalaman dan sekaligus pembelajaran buat kita semua bahwa kondisi masyarakat kita memang hari ini secara mayoritas cukup rusak kondisi politiknya, mengingat kos politik yang sangat mahal, kos politik yang cukup berat bagi para politisi gitu ya. Tapi karena memang ini ada dua kepentingan yang saling tarik-menarik gitu. Dan semuanya bagi gue sendiri harus memperbaiki sektor gitu ya. Bukan hanya di masyarakatnya tapi di politisinya. Bukan hanya di politisinya tapi juga di partai politiknya. Bukan hanya di partai politiknya tapi di profesionalnya, di kelembagaannya, di sistemnya. Jadi gue ingin cerita terkait dengan bagaimana 2024 itu gue ketemu banyak politisi ikut serta mempresent hasil survei mereka gitu ya. Bahkan hasil survei di lembaga yang gue kerja di dalamnya itu hampir mungkin 8-90% apa yang kita survei fakta lapangannya menang atau kalah itu hal-hal yang terjadi gitu ya. Artinya akurasi surveinya cukup cukup ter, apa tuh cukup cukup valid, cukup terjadi gitu. Cukup cukup terjamin. Nah, 2024 itu eh ada lebih dari 40 kali kita melakukan survei. Mungkin sekitar 30-40%-nya gue ikut serta untuk mempresent ke klien. Gue nggak mau buka kliennya siapa saja, tapi gue meyakini klien gue dan klien kita di kantor itu cukup cukup berpengaruh gitu ya, sehingga mereka melakukan riset. Berpengaruhnya dalam artian mereka percaya terhadap riset sehingga mereka ingin mengekskalasikan kampanyenya, strateginya dan sebagainya. Nah, selama perjalanan itu semua gue ketemu sama politisi yang percaya riset iya ada, tapi yang denial dengan hasil riset juga ada, mengingat hasil risetnya dia buruk gitu ya. Ada yang humble banget, respect pada gua dan tim gitu ya. Ternyata ada juga yang kemudian memandang kita itu belum punya pengalaman praktis sebagai politisi sehingga dianggap remeh. Padahal keilmuan riset itu juga menjamin bagaimana dia akan menang atau kalah dalam konstelasi politik. Bukan menjadi Tuhan ya dalam menentukan, tapi gua ngerasa ketika lu paham tentang strategik dengan data yang tepat dan akurat, lu lebih efisien dan efektif ketika bergerak. Artinya memang kita bukan bukan lembaga yang bisa memastikan kemenangan kandidat karena faktor kemenangan seseorang dalam sebuah konstelasi politik itu sangat sangat banyak ya. Tapi paling tidak kami memiliki peran untuk ikut serta memetakan strategi yang pas, yang efektif dan efisien sehingga kos politiknya akan lebih lebih bisa dijaga gitu ya, tidak tidak terlalu over. Nah, ketika gue belajar di 2024 itu mendampingi beberapa orang dan kemudian ikut serta di beberapa daerah gitu ya, bahkan ketemu mereka present gitu. Ya gue ngerasa bahwa sebetulnya kita juga ada kok harapan terhadap politisi yang betul-betul mereka mengedepankan ingin berkontribusi pada masyarakat. Cuma masalahnya persentase orang yang seperti ini kecil gitu ya. Banyaknya orang atau politisi yang gue temui memang ujung-ujungnya pada kepentingan mereka sendiri gitu, atau kepentingan partai politik dan kepentingan kepentingan kelompoknya mereka. Tapi artinya ada kok sebagian kecil orang yang kemudian masuk pada ranah politik atau gelanggang politik untuk berkontribusi pada masyarakat, bukan untuk kemudian mengeruk semuanya dari masyarakat. Nah, di sektor masyarakatnya, ketika gue dulu belum masuk politik praktis, gue merasa dan memandang bahwa masyarakat kita hari ini rusak gitu ya. Tapi ternyata ketika gue masuk politik profesional, gue memandang bahwa sektor masyarakat dan sektor politisi atau partai politiknya itu memiliki irisan yang kuat. Kenapa hari ini kita menghadapi kondisi yang secara demokrasi kita katakan ya sulit gitu ya.
karena kos politiknya mahal, apa-apa dibeli dengan uang gitu ya, suara diganti dengan sembako atau uang, apapun itu yang bisa diuangkan atau didapatkan oleh masyarakat, mereka akan terima itu dan mungkin mereka akan memilih seseorang karena itu semua. Akhirnya kan terlihat sekali pragmatis. Jadi sumbangsi terhadap kondisi hari ini tuh bukan hanya di sektor masyarakatnya. Ketika gue masuk ke politik profesional, gue memandang ini dua dua kubu ini nih saling saling berpengaruh gitu ya, sehingga menciptakan kondisi dan ekosistem yang hari ini terjadi. Nah, selama 2024 kemarin lebih dari 40 survei yang kemudian kita lakukan, kemudian ketemu banyak politisi yang level dari kabupaten kota sampai ke level RI gitu ya, bahkan di pilkada mulai dari kabupaten sampai ke provinsi, bahkan sampai nasional ya. Arti dari sebuah pertemuan itu gue memandang hanya belajar tentang bagaimana menguatkan mentalitas ketika nanti ke depan mungkin gue masuk ke politik praktis, bergeser dari politik profesional masuk ke politik praktis. Gue sih hanya ingin menguatkan mentalitas gue supaya tidak menjadi bagian dari politisi-politisi yang hanya mengeruk keuntungan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Gue berharap ketika gue punya basic value yang kemudian bisa gue pertanggungjawabkan, gue bisa berkontribusi pada masyarakat dan tidak mengambil bagian masyarakat. Nah, dari pelajaran di 2024 itu semoga ke depan ada harapan yang lebih baik lagi. Tapi sepertinya sulit gitu ya. Gue memandang ini akan berat, ini akan sulit sekali. Tapi ya sebagai anak muda, sebagai bagian yang turut serta ingin melihat politik kita ideal, ya kita harus terus melekatkan harapan itu. Nah, teman-teman semua, selama 2024 itu gue belajar banyak sih. Belajar banyak, betul belajar banyak tentang komunikasi pada orang yang lebih punya pengalaman, belajar tentang bagaimana meletakkan kapasitas itu meskipun kita tahu secara strata pendidikan mungkin kita lebih rendah gitu. Sampai ada di momen ketika gua ke satu daerah ketemu sama gubernur gitu ya. Dia secara pendidikan sudah S3, kemudian secara kapasitas akademis udah oke banget, kemudian pengalaman birokrasinya juga sudah tertata, sudah rapi. Gua masuk diminta untuk bantu survei sama tim gitu ya. Ya, ketika kita punya kapasitas, ternyata kita juga percaya diri gitu ya tentang eh, orang-orang yang juga akan menghargai kita karena punya kapasitas itu. Artinya pendidikan menjadi penting, tapi yang jauh lebih penting adalah history atau pengalaman gitu ya. Experience gitu ya. Experience kita itu jauh lebih penting ternyata, jauh lebih powerful. Ketika lu punya kapasitas, pengalaman yang luar biasa, ditopang dengan attitude dan etika yang oke, gue yakin lawan bicara kita juga akan respect pada kita. Nah, itu pelajaran yang sangat berharga bagi gue sampai pada akhirnya ketika gue selesai present di depan klien, pada saat itu ada tim yang kemudian mendekat, dia bilang terima kasih banyak mas atas presentnya gitu ya. Saya suka sekali tentang penyampaiannya, cara menyampaikannya, terkesan tidak menggurui dan apapun yang apa namanya ya, yang disampaikan itu ada kalimat yang disampaikan kembali bahwa ini adalah pengalaman politik di beberapa tempat yang lain. Yang lebih tahu tentang politik lokal, Bapak Ibu semuanya. Itu adalah kalimat yang menurut mereka gitu ya, menurut orang yang menjadi orang kepercayaannya gubernur ini, dia bilang ini adalah kalimat penegasan bahwa Mas tidak menggurui kami karena kami yang jauh lebih paham tentang politik lokal di sini. Jadi artinya ya mereka cukup respect lah gitu ya. Dan gue ngerasa ini adalah bentuk pembelajaran yang sedang gue tata dan sedang gue jalani. 5 tahun sudah gue ada di politik profesional dan semoga ini jadi bekal ketika nanti masuk politik praktis. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.